Bayu, masih dari 94,2 LPPL Kartini FM, The Best Information and Music Jepara. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mas Bayu, siang hari ini bagian rasanya saya Nasya Ahmad bisa mengantarkan Anda dalam dialog interaktif berantas dan gempur rokok ilegal. Siang hari ini, Mas Bayu, Anda bisa berinteraktif dalam dialog berantas dan gempur rokok ilegal di line telepon 5912990, SMS dan WhatsApp di 081325050387, dan Mas Bayu bisa juga ikuti melalui live Facebook Kartini dan juga YouTube di LPPL Radio Kartini FM Jepara ya. Baik, Mas Bayu, ada 4 door prize buat Anda yang beruntung. Jadi jangan sampai lewatkan dialog interaktif berantas dan gempur rokok ilegal siang hari ini ya. Dialog segera akan dipandu oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, Bapak Arif Darmawan. Kami persilakan Pak Arif. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nasya, gimana kabar? Sehat? Luar biasa siang hari ini. Karena ketemu sama bapak-bapak keren semuanya. Alhamdulillah. Nafsu makan sudah pulih. Lah ini nafsu yang lain nggak tahu. Iya Pak Arif, silakan. Pak Sekda, kemarin sahabat saya Nasya ini habis upacara semaput Pak, karena belum sarapan. Acara korpri kemarin. Ya, baik Nasya, terima kasih Kang Mas, Mbak Ayu, berbahagia sekali di tengah-tengah kesibukan bapak-bapak narasumber kita yang luar biasa padat. Kita masih bisa bertemu di studio Radio Kartini. Alhamdulillah siang ini sudah hadir. Yang pertama narasumber kita Pak Sekda, Bapak Haji Edi Sujatmiko MH. Assalamualaikum, sugeng siang Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Sekda, sudah rawuh tadi ini maraton mulai dari Kembang terus ke Radio Kartini, habis ini ke Dewan, luar biasa. Semoga tetap sehat Pak Sekda, tetap semangat. Kemudian narasumber kita yang lain adalah Pak Didit Gofar SE dari kantor Bea Cukai Kudus yang tadi sempat macet lama ya Mas Didit ya. Iya, Pak. Selamat siang, assalamualaikum Mas Didit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sudah bisa bergabung bersama kami. Kemudian narasumber kita yang ketiga Pak Tarwidi. Beliau adalah KBO Reskrim Res Jepara, Pak Tarwidi SPD MH lengkapnya. Assalamualaikum, sugeng siang Pak Tarwidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kami siang ini ditemani Kabid Komunikasi Pak Muslikan. Selamat siang, assalamualaikum Pak Muslikan. Waalaikumsalam Pak Kadis. Selamat siang. Matur nuwun. Kang Mas, Mbak Yu, di samping sudah ditunggu ada 4 door prize yang menarik tadi kata sahabat saya Nasya. Juga kita bisa berdialog panjang dengan narasumber kita, dengan Pak Sekda terkait dengan tema kita siang hari ini, yaitu berantas dan gempur rokok ilegal. Yang pertama ke Pak Sekda ini Pak. Pak Sekda, bahwa peredaran rokok ilegal ini sangat merugikan banyak pihak ini Pak Sekda. Tapi pertama-tama pihak manakah yang mungkin mengalami kerugian paling signifikan ini Pak Sekda terhadap beredarnya rokok ilegal ini Pak? Terima kasih. Semua para pendengar Radio Kartini yang sangat kami hormati, kami banggakan, dan juga teman-teman dari narasumber dari Polres Pak Tarwidi dan juga Mas Didi dari Cukai yang saat ini hadir, dan juga teman-teman dari Kominfo, semua yang kami hormati. Bahwa peredaran rokok ilegal ini yang rugi adalah juga, pertama yang rugi itu ada pemakai. Pemakai itu rugi karena apa? Rokok ilegal otomatis belum dites untuk masalah kesehatannya. Malah justru pemakai ya. Bisa rugi sendiri karena apa? Tidak disadari bahwa rokok itu, rokok yang legal aja sudah ada tulisannya, menyebabkan yaitu penyakit jantung. Itu yang legal dan itu otomatis sudah dicek. Yang komposisinya sudah jelas ya Pak ya. Jelas. Nah ini apalagi ini rokok yang ilegal. Itu jelas bahan bakunya kita belum tahu dan masih diragukan. Ya. Kemudian dari dari posisi yaitu rokoknya, komposisi kesehatan, belum hal yang lain-lain. Kemudian kedua yaitu memang bahwa rokok legal ini adalah merugikan kepada yaitu negara. Karena apapun sumbangsih yaitu untuk cukai itu memang luar biasa untuk termasuk masyarakat penerima bantuan yaitu dari cukai di BHCHT ini pemerintah. Karena
dari pungutan cukai ini maka menimbulkan yaitu dana bagi hasil cukai dan tembakau tersebut. Lah untuk itu maka yang pertama rugi pemakai, karena secara kesehatan belum tentu teruji baik. Yang sudah teruji aja masih ditulisi ya, merugikan kesehatan Anda. Kesehatan, penyakit jantung kan? Dan kanker. Dan itu perokok itu tak pikir orang nekat. Orang nekat gitu Pak Tarwiti. Pak Tarwiti masih ngerokok? Masih. Nah, itu termasuk orang yang nekat-nekat. Tapi saat ini tidak ya Pak. Untuk itu maka itu. Jadi pertama itu negara, kemudian juga masyarakat secara umum, karena tidak mendapatkan hasil pajak kan untuk pembangunan. Sehingga masyarakat juga luas itu juga rugi. Nah, saya kira itu Mas, jadi yang perlu kami sampaikan. Pak Sekda matur nuwun. Jadi Kang Mas Mbak Yu perlu diperhatikan, justru menurut pandangan Pak Sekda ini justru yang rugi pertama kali adalah pemakai ya. Pemakai dari rokok ilegal ini, karena yang legal saja ini sudah ada peringatan, apalagi ilegal yang mana komposisi atau bahannya belum jelas ya. Iya. Siapa sisa di jalan kan nggak tahu toh. Kalau istilahnya dulu Tegesan. Itu kan orang yang bawa cepet itu kan ya dikumpulkan menjadi rokok ilegal, bisa saja terjadi. Kan nggak tahu kita. Nggak ada yang ngawasi. Nah, itu masalahnya. Ya, Pak Sekda matur nuwun. Ke Mas Didit ini. Dari Bea Cukai Kudus. Mas, ini tadi awal Pak Sekda membuka dialog kita soal cukai. Seberapa pentingnya Mas untuk sektor cukai ini bagi pendapatan bagi negara ini Mas Didit? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Arif, Pak Sekda, dan dari kepolisian. Terkait seberapa pentingnya cukai Pak ya, ini sebenarnya sudah bisa dirasakan sejak 2007 yang lalu. 2007. Sudah cukup lama ya Pak? Cukup lama. Seperti apa penjelasannya Mas Didit? Dengan diperbaruinya Undang-Undang Cukai dari nomor 11 ke nomor 39. Di sana ada satu pasal tuh Pak. Pasal yang membuat gembira sebenarnya Pak. Membuat gembira bagi para kabupaten, kabupaten provinsi, karena di sana ada pasal terkait pembagian hasil dana cukai tersebut. Jadi dengan adanya pasal tersebut, provinsi maupun daerah bisa memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tersebut. Itu salah satu yang benar-benar dirasakan manfaatnya ya oleh masyarakat. Tapi kalau secara tingkat makro bahwa memang cukai itu Pak, penerimaan tahun lalu itu 250 triliun ya. Nasional. Kurang lebih secara nasional. Sementara APBN kita 2021 itu 1.800 triliun. Jadi punya porsi sekitar 30% ya dari ini ya, penerimaan nasional kita. Nah mungkin Nyun Sewu Pak Arif bisa saya sampaikan juga, kalau untuk Kudus kita ini merupakan nomor 2 terbesar penyumbang cukainya. Jadi secara nasional. Setelah Kediri. Setelah Pasuruan. Jadi kita menyumbangkan cukai itu 37,50 triliun. Dan ini kemungkinan tahun depan DBHCAT naik lagi. Ya pasti. Karena targetnya masih naik. Karena tahun 2021 itu kita kan cuma 34 triliun. Jadi naik 3 triliun. Di 2022 ini kita naik. Maksudnya 2021 kemarin, sekarang 2022 kita 37. Ya. Dan tahun depan DBHCAT yang diterima provinsi maupun Jepara pasti naik. Mungkin itu berita gembiranya ya terkait dengan cukai itu sendiri. Berita gembira apa ada berita yang tidak gembira, kurang menggembirakan Mas Didit? Berita tidak gembiranya mungkin bagi pengusaha ya, kenaikan rokok ya. Kenaikan cukai rokok itu kan memang sudah direncanakan ya, tiap tahun naik sekian. Sudah ada publish dari Menteri Keuangan kelihatannya. Sudah ada. Jadi persentase kenaikan cukai. Sudah ada. Ini tadi saya sempat membuat catatan juga ya. Mungkin untuk informasi kita semua. Jadi naiknya itu bervariasi Pak Arif. Untuk yang SKM ya, sigaret kretek mesin, yang kalau di pasaran tuh rokok filter ya, rokok filter itu kenaikan golongan 1 dan golongan 2 itu 11,5% sampai 11,75% kenaikan tarifnya. Kemudian untuk sigaret putih mesin ini rokok impor ya, itu golongan 1, golongan 2 12 sampai 11%. Jadi range-nya antara 12 sampai 11. Kemudian untuk SKT, nah ini yang 2 tahun lalu SKT nggak naik, sekarang jadi naik juga.
SKT golongan 1, 2, dan 3 merata di tiap golongan itu kenaikannya 5%. Jadi tahun depan siap-siap bagi para ahli hisap ya untuk merogoh koceknya lebih dalam gitu untuk menikmati hasil tembakau. Mungkin seperti itu. Ya, Mas Sidit matur nuwun. Tapi Pak Taridi tetap jalan terus ya Pak. Istiqomah. Istiqomah. Ya, ini ke Pak Taridi. Pak, ini seperti apa ini Pak? Apa dukungan support dari jajaran kepolisian Polres Jepara untuk mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal ini Pak Taridi? Terima kasih Bapak narasumber yang saya hormati, Bapak Sekda, kemudian dari Kantor Bea Cukai, Bapak Didit, kemudian para pemirsa dimanapun berada, Kartini FM, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan rokok ilegal di wilayah hukum Polres Jepara, kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan berupa pendampingan. Pendampingan dengan melakukan kegiatan bersama baik dari Cukai, kemudian Satpol PP, dan dari kami, baik yang berpakaian dinas maupun yang tugasnya adalah penyelidikan dan penyidikan. Namun kami tetap lebih mengutamakan kepada penyidik PPNS dari Cukai karena diamanahkan dalam undang-undangnya ini adalah lex specialis. Lex specialis. Namun dari kita ketika di lapangan ada pelanggaran cukai, kita akan melakukan penindakan, kemudian alat bukti cukup kita limpahkan ke penyidik cukai. Mungkin dari yang saya sampaikan seperti itu. Yeah. Pak Tarwidi, makasih. Kembali ke Pak Sekda ini Pak. Ya, mungkin upaya-upaya dari Pemkab Jepara yang sudah dilakukan Pak Sekda, konkretnya seperti apa Pak Sekda untuk pemberantasan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Jepara Pak Sekda? Terima kasih Mas. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa rokok ilegal ini kalau boleh dikatakan peta di Pulau Jawa ini kan terbesar ada di Jepara Pak ya. Jepara dan khususnya di Kalinyamatan. Itu karena saya mantan kepala wilayah di sana ya. Dan secara sejarah itu memang orang sana itu orang Robayan itu sukanya itu suka ngelinting. Sejarahnya gitu Pak dulu Pak. Ya, dulu kan sukanya ngelinting mercon. Mercon. Betul itu. Ada kaitannya berarti ini soal melinding-melinding. Hobi melinding. Jadi waktu itu hobi melinding mercon. Jadi tahun 2000-an itu sana tuh sering ada produsen mercon. Iya, mercon itu banyak di sana sampai meledak gitu. Akhirnya disalurkan menjadi UMKM melinding rokok. Sehingga waktu saya camat tuh sana itu kan paling banyak Pak ya. UMKM untuk pendirian yaitu rokok-rokok rumah tangga. Nah itu akhirnya sampai akhirnya disalurkan yaitu termasuk yaitu kejahatan-kejahatan dalam cukai itu kan dari Kalimantan. Nah itulah. Memberantasnya bagaimana? Ya kan saat seperti ini yaitu kita memberikan influence, mempengaruhi daripada masyarakat untuk kita sosialisasikan bahwa rokok ilegal itu termasuk mengganggu daripada perekonomian masyarakat. Yaitu misalkan kita tidak akan mempengaruhi daripada dana DBHJHT, kemudian pajak itu semakin juga berkurang. Karena orang-orang pemalsu cukai ini juga sama pemasuk uang. Kejadiannya sama Pak ya, itu karena juga ini uang, nilainya uang. Dan situ pernah ditemukan yang kasus yang besar juga Pak di sana, Kalinyamatan. Untuk itu maka harapan kami sosialisasi semacam ini baik lewat ya langsung radio maupun juga lewat media yang lain ataupun tatap muka dengan masyarakat, misalkan dengan sosialisasi dengan pertunjukan itu bisa saja dilakukan. Harapannya apa? Harapannya masyarakat itu kita memang tidak bisa, memang kita hanya mengandalkan sosialisasi secara formal nggak bisa, harus lewat tokoh masyarakat, misalkan lewat khutbah di masjid, lewat pengajian, lewat pertunjukan, sehingga dia tuh merasa dengan tidak sengaja dia tuh terpengaruh, misalkan cerita itu kita ulas bahkan cerita rokok itu, kalau saya pernah itu kan saya buat cerita rokok. Orang rokok di forum apa Pak? Forum dulu wayangan. Antara yang di surga itu Pak, ya, yang jin apalah perokok itu biasanya kan masuk surga karena alisap kiai. Tapi lupa setelah di surga ternyata nggak ada Pak. Koreknya apinya di neraka itu harus.
Untuk itulah makanya hanya sebagai sebagai penghibur. Tapi Ya, harapan intermezzo. kami, ayolah kita bersama-sama dengan masyarakat. Kita nggak bisa, istilahnya kita hanya dari pemerintah kemudian memberikan tekanan kepada masyarakat untuk membasmi rokok ilegal secara top down, itu nggak bisa berhasil secara keseluruhan. Yang penting apa? Masyarakat juga peran serta, yaitu memberikan masukan kepada pemerintah, kemudian juga mengingatkan tetangganya, lingkungannya bila mana ada yang terjadi membuat rokok ilegal. Inilah yang akan tumbuh dari masyarakat sendiri untuk memberantas rokok ilegal. Jadi tumbuhnya harus tidak hanya dari top down, tapi di samping itu juga diperlukan penegakan hukum. Jadi mungkin yang ada produksi itu kalau lingkungannya sudah sehat dan sadar, wah kan dia ada bukan mata-mata tapi informasi baik. Pak, sana kok kelihatannya ngelintang-linting, serak nomor con kalau ngelintang-linting tuh nanti keluar bawa box gitu kan. Nah dari perilaku itu kan siapa lagi kalau box rokok aja mending aja boxnya bom bahaya kan. Itu, maka itulah upaya dan pemerintah juga diupayakan untuk memberikan fasilitasi. Baik perizinan maupun cara produksinya supaya dia itu izinnya itu bisa legal, itu bagaimana dibantu, termasuk KIHT itu cerminan tadinya adalah embrio untuk misalnya menghimpun UMKM yang sebagai produsen rokok rumahan itu nanti bisa menjadi satu kesatuan dalam satu tempat untuk bisa memproduksi rokok yang menjadi legal. Jadi peran serta dari pemerintah yaitu sosialisasi dan juga yaitu memberikan fasilitasi, dan masyarakat juga kita ajak bersama-sama untuk memerangi rokok ilegal bareng-bareng lah. Insya Allah pihak keamanan dan cukai siap untuk mengoperasi untuk supaya tidak ada produksi yaitu rokok ilegal. Saya kira itu Mas dari berbagai tempat pihak itu. Yang menarik Pak Sekda tadi disampaikan Pak Sekda soal sosialisasi ini mungkin juga melibatkan tokoh agama misalnya, yang kontekstual misalnya di khotbah Jumat misalnya. Ini nampaknya juga kalau kita kaji bahwa sosialisasi secara kontekstual bahwa soal cukai ini kan penting dan rokok ilegal menjadi salah satu hal yang juga layak diwaspadai karena Jepara ini ternyata daerah merah. Betul, untuk peredaran rokok ilegal. Dan Pak Sekda sebagai mantan camat di Kalinyamatan tahu persis peta di sana. Ini Pak Sekda soal mungkin tema-tema sosialisasi yang melibatkan tokoh agama. Kayaknya belum tersentuh soal ini, Pak. Iya, jadi mari kita diskusikan, misalkan waktu ada misalkan anggaran untuk sosialisasi, tidak hanya dikemas sosialisasi secara formal, tapi bisa secara non formal, misalkan lewat lembaga masyarakat tadi, seperti misalkan lewat dakwah masjid, misalkan itu kan bisa, misalkan lewat lembaga-lembaga yang misalnya kelembagaan di masjid itu kan bisa. Maksudnya apa? Para misalkan ketika yaitu mengumpulkan yaitu nadir masjid ataupun khutbah masjid, itu kan kadang kita dari kelembagaannya di kabupaten kan ada itu. Itu kan bisa diberikan masukan. Nah, itu bisa menjadi materi sosialisasi. Khutbah itu kan itu memang itu kata ngomong rokok aja itu nanti dosanya supaya tidak double. Kan gitu kan. Rokok itu kalau dari sisi lain kan ada yang mengatakan itu makro. Tapi ada yang mengatakan haram. Wes haram tempatnya ilegal. Jadi double ya, Pak. Double haram nanti. Nah, itu kan nanti susah. Kita mengembat dana negara ya tahu. Kedua itu ilegal. Ilegal itu sama dengan apa ya? Nyolong. Nah, itu nanti dosanya double. Harapan kami dengan itu kan kita berikan ya secara guyon. Kalau guyon kan seperti lebih informal ya Pak, santai. Khotbah bisa disampaikan pengajian, tidak hanya khotbah. Kalau khotbah kan tidak boleh menjawab. Ya, khotbah satu kan arah ya. Satu arah. Lah itu misalnya khotbah atau pengajian dititipkan para dai. Kan kita juga ada kumpulan dai. Nah, ketika pembekalan pada dai-dai lewat Kemenak, sampaikan materinya. Menarik ini Pak. Padahal para kiai rata-rata banyak yang misalkan pendakwah rata-rata kan Al-Hisab. Ini rokoknya ini, jelas ada cukainya kan gitu kan. Jadi jamaah jangan sampai menggunakan rokoknya, dosanya double loh Anda kan. Takut itu. Nah, itu Mas saya kira itu. Jadi ini ada. Ya ini saya nggak tahu, ini idenya baru kali. Ya ini ide tapi ide. Nanti dibahas aja nanti. Cemerlang ini Pak, untuk bisa kita tidak lanjuti. Kita memang belum pernah menggarap sosialisasi yang melibatkan tokoh agama. Padahal tokoh agama ini jelas secara adil mempunyai basis jamaah ya Pak. Umat yang memang juga tidak sedikit, yang mungkin juga di antara umatnya ini juga banyak yang ahli hisab perokok, sehingga perlu tahu pentingnya untuk mencegah bersama-sama mencegah peredaran rokok ilegal.
ke Pak Muslikan ini Pak. Mungkin sosialisasi yang sudah dilakukan Pak Muslikan mungkin bisa disampaikan Pak. Nggih, matur suwun Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa dan pendengar Radio Kartini FM, selamat berjumpa lagi dalam acara dialog interaktif ini. Dan saya ucapkan terima kasih pada Pak Kadis yang sudah memberikan waktu. Sesuai dengan yang tadi Pak Kadis sampaikan, bahwa Diskominfo yang mempunyai tugas pokok fungsi diantaranya untuk sosialisasi peraturan perundang-undangan, ini dalam DBH-JHT dana bagi hasil cukai, hasil tembakau telah melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya yaitu wayang spektakuler yang sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan, yaitu Karimun Jawa, Melonggo, Pecangaan, Mayong, udah kita laksanakan semua, termasuk juga pada awal-awal itu di Jepara. Selain lewat media wayang tradisional itu, Diskominfo juga udah melaksanakan sosialisasi lewat radio, diantaranya dialog ini. Juga ada iklan di radio yang menceritakan tentang bahaya rokok ilegal dan manfaat rokok legal, terutama untuk penerimaan negara dari cukai. Karena cukai ini memang punya karakteristik yang khusus, hanya beberapa barang yang dikenakan cukai, diantaranya rokok, minuman beralkohol, dan mungkin metanol ya Pak ya. Di samping sosialisasi lewat radio juga kami melakukan sosialisasi lewat baliho, papan iklan yang dipunyai Diskominfo, dan baru-baru ini kami membagikan baliho ke seluruh desa se-Kabupaten Jepara yang telah dilaksanakan pada bulan kemarin, dan alhamdulillah di beberapa tempat yang kami survei sudah dipasang di balai desa, paling banyak ini di balai desa. Untuk sosialisasi ini Bapak izin menyampaikan bahwa salah satu yang kita lakukan yang paling banyak menurut survei itu video yang sudah kami buat, dan yang nomor 2 ini dialog interaktif ini Bapak. Beberapa teman, beberapa masyarakat juga yang kami temui, ada yang secara intensif ini menyimak acara kita ini ternyata Pak. Itu dari pertanyaan-pertanyaan yang hadir, yang disampaikan di radio pada waktu siaran ini, dari Nalumsari sampai Donorojo. Ini pertanyaan lengkap dari berbagai desa. Kemarin kami juga melakukan siaran juga di Radio Erlisa dengan kantor cukai. Itu juga pertanyaan sangat antusias, dan memang kita punya 2 program besar dalam sosialisasi di BHJHT ini. Yang pertama yaitu emang gempur rokok ilegal, dan yang kedua mengajak para pengusaha untuk mendaftarkan usaha pembuatan rokoknya biar rezekinya ini halal, kados yang tadi Pak Sekda matur, halal, nyaman untuk keluarga, untuk menghidupi keluarga, mensekolahkan anak, sehingga harus semua menjadi legal, karena menentang peraturan negara ini juga sebuah perbuatan yang dosa. Dan memang dari cukai sendiri menurut kami ini memang seperti Pak Kadis, punya 2 sisi dalam satu mata uang. Jadi di satu sisi bea cukai itu menekan penggunaan rokok. Jadi para penghisap ini ditekan, yaitu dengan cukai itu sebenarnya tujuannya juga itu untuk menekan pengguna supaya misalnya 1 hari 1 bungkus menjadi cuma setengah bungkus. Tapi di satu sisi bea cukai juga punya target pendapatan negara Bapak. Jadi ini seperti 2 mata sisi uang ini. Saya kira itu yang bisa kami laporkan untuk Pak Kadis sesuai tadi. Pak Muslikan, Pak Kabid Komunikasi, matur nuwun. Nasya, sejauh ini sudah ada yang mau bergabung bersama kita untuk memberikan pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan untuk Nasya sampaikan sekarang juga Pak Arif. Baik, salah satunya ini dari Eyang Seno. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-bapak semuanya. Banyaknya rokok ilegal dan tentunya untung yang menggiurkan, dan ternyata banyak juga oknum aparat yang ambil bagian. Salah satunya misal ada oknum yang ikut ambil bagian produk bungkus rokoknya,
plus sablonnya, apakah juga termasuk kena sanksi hukum pidana boten je Pak Sekda? Matur suwun. Terima kasih dari Eyang Seno. Terima kasih Nasya. Yang Seno di Mbate ya kalau nggak salah ya. Mindahan ya, tetangganya Pak Sekda. Pak Sekda, ini ada pertanyaan dari Yang Seno warga Mindahan untuk mungkin oknum yang ikut terlibat misalnya membuat bungkus rokok, kemudian soal cukainya ini juga bisa dijerat apa enggak ini Pak Sekda ini? Begini Pak, kalau misalkan dia sudah tahu bahwa si bosnya ini dalam pengertian adalah dia menjual rokok yang ilegal, itu tentunya dia sudah dikenakan adalah membantu ya Pak Polisi ya, kan gitu, karena dia membantu. Kecuali Mangka Alpan betul-betul tidak tahu dan dia kan mesti rokoknya sudah tahu tuh. Kalau dipesan bungkus misalnya rokoknya rokok Jisamsu gitu kan jelas itu sudah paten sudah ada. Kalau misalnya rokok dia suruh membuat rokok misalkan apa ya 111 misalnya ya ada, karena Jisamsu juga ada ya. Jisamsam Pak. Ji misalkan. Kok katanya nggak pernah ada dan ini nggak ada labelnya, ya itu jelas itu sudah sengaja. Makanya harus hati-hati. Jadi itu Pak Seno, jadi harapan kami walaupun membuat kerdusnya atau bungkusnya, tapi kalau misalnya rokoknya sudah tahu produksi ya diingatkan, Pak, rokok jenengan iki kok keteke jiji kok durung ono ning panen dan aku durung tahu ngerti, Pak. Nah, pengen iki rokok putihan, iki rokok gampange sing ilegal ya. Kalau mau nekat itu ya nanti juga akan sudah jelas dia akan membantu kejahatan. Membantu kejahatan kan juga sama Pak ya. 5. Nah itu kan itu. Harapan kami seperti itu Pak Seno. Jadi harapan tadi kalau kita cari kerja yang nyaman, yang enak, jelas itu. Itu aja, terima kasih. Matur nuwun Pak Sekda yang Seno, semoga bisa dipahami jawaban dari Pak Sekda ini, bahwa memang artinya kalau kita memang sudah tahu dari awal bahwa itu peruntukannya memang tidak benar, ya memang harus bisa diingatkan dan diluruskan. Pak, sudah ada yang mau masuk, Nasya? Masih ada satu pertanyaan sih. Oh iya, sebentar, ini ke siap. Pak Didi dulu Pak. Oke. Terkait dengan tadi disampaikan Pak Sekda soal fasilitasi dan kemudian yang diberikan oleh pemerintah untuk misalnya pengusaha ini biar usahanya legal, menjadi legal, seperti apa nanti Pak Didi? Yang pertama, kemudian KIHT ya. Untuk mungkin klaster pengusaha rokok ini bisa disatukan biar bisa lebih mudah untuk mungkin usahanya dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Mas Didit. Terima kasih Pak Arif. Ini memang setiap kami sosialisasi Pak ya, memang kami memberitahukan bagaimana caranya gitu. Nah ini caranya ini yang perlu diketahui masyarakat ketika dia memang benar-benar berniat ya, berniat itu kami garis bawahi untuk menjadi pengusaha di bidang tembakau. Jadi sebenarnya di kesempatan ini saya kasih gambaran mudahnya aja. Ketika sudah punya lahan seluas 200 meter persegi ya, 200 meter persegi minimal ini ya, minimal lahan. Ya, baik itu sewa maupun milik sendiri. Kemudian dia sudah mengurus izin-izinnya melalui oss.go.id. Ketika sudah keluar NIB-nya, itu sudah bisa mengajukan permohonan pendirian perusahaan rokok. Langsung dibawa aja berkas-berkas tersebut ke kantor kami di Kudus ya, tepatnya mungkin di depan JHK ya, atau di sebelah Garang Asem lah gitu. Nah itu di sana bawa berkasnya, nanti ajukan permohonan. Setelah itu akan ada tim kami mengecek lokasi kurang lebih 3 hari lah. Kemudian nanti muncul berita acara cek lokasi. Setelah itu nanti kalau dinyatakan layak sebagai perusahaan, maka akan terbit nomor pokok pengusaha barang kena cukai NPP-BKC. Setelah itu baru izin memproduksi Pak. Setelah izin produksi keluar, nanti tinggal mengajukan izin penggunaan merek. Ya kan, nggak mungkin dengan merek yang sama gitu. Tadi kalau misalnya disebut Pak Sekda sama-sama Jisamsu gitu Pak, dia mengajukan merek Jisamsu juga ya nggak akan diizinkan gitu. Dia harus menggunakan merek yang lain. Setelah izin mereknya keluar, disetujui mereknya, nanti dia baru mengajukan permohonan pita cukai. Nah, pita cukai itu nanti kita
cetak sesuai dengan nama perusahaannya gitu. Terus nanti berapa jumlah batang di sana. Kemudian itu apakah golongannya sigaret kretek tangan atau sigaret kretek mesin. Nah, seperti itu sudah tertera di pita cukainya. Jadi pita cukai itu merupakan identitas perusahaan. Nah, itu dalam waktu sekitar mungkin 2 bulan itu sudah bisa menjual, iya, menjual produknya. 2 bulan itu maksudnya dari proses dari permohonan awal ya, sampai nanti produksi. Sampai dia bisa menjual. Jadi memang usaha di bidang rokok ini agak unik, Pak. Kalau kita produksi roti misalnya ya, kita cukup mendaftarkan ke BP POM. Setelah mendapat izin, kita bisa memproduksi sebanyak-banyaknya. Ya kan, mau 1 juta roti gitu, kita terserah kita. Tapi nggak dibatasi ya? Nggak dibatasi, Pak. Tapi kalau rokok dibatasi. Ketika dia awalnya mendaftarkan adalah golongan 3, nah itu nanti produksinya. Golongan ini sesuai dengan kapasitas produksi atau ya maksudnya? Betul, Pak. Oh. Betul, sesuai dengan kapasitas produksi. Yeah. Nanti ketika produksinya melebihi kuota, dia naik ke golongan 2. Melebihi kuota lagi naik ke golongan 1. Yeah. Seperti itu. Dan itu tarif cukainya juga disesuaikan dengan golongannya. Betul. Jadi dengan golongan pangkat PNS ya, Pak. Berbalik, Pak. Jadi golongan 3, 2, 1 gitu paling tinggi. Sama eselon ya. Ya. Kebetulan di Kudus ada golongan 1 ya. Kita punya golongan 1 ya. Itu yang luar biasa ya. Jarum, Pak. Jadi seperti itu, Pak, usaha di bidang rokok. Setelah dapat izin tuh nggak serta-merta bisa menjual. Jadi produksinya harus dibuktikan bahwa dia sudah melunasi cukainya dengan cara ada pelekatan pita cukai. Jadi dia harus pesan dulu pita cukainya ke kantor bea cukai. Setelah dapat ditempel, baru boleh diedarkan. Ketika dia udah punya izin, kemudian dia menjual keluar tanpa dilekati pita cukai, produknya jadi ilegal. Walaupun diproduksi oleh perusahaan yang udah mendapat izin. Nah, seperti itu uniknya kalau di bidang hasil tembakau itu, Pak. Yeah. Mas Didit melihat grafik atau tren perusahaan yang mendaftarkan usahanya ini untuk menjadi perusahaan yang legal dari tahun ke tahun seperti apa grafiknya mungkin, Mas Didit? Ada yang dicabut, ada juga yang baru. Seperti itu. Jadi muter terus, tapi memang penambahan perusahaan itu terus, Pak. Grafiknya meningkat. Ini mungkin bisa saya informasikan untuk saat ini ya, di Jepara itu ada 44 yang perusahaan rokok aktif, ya? Aktif, Pak. Aktif. Dan banyak ini juga, Pak Sekdan ya, 44 ya. Yang menyumbang 200. Dia waktu jaya-jayanya ya, Pak. Mungkin zaman Pak Sekda Kecamat ya. Itu izin HO banyak kan, Pak ya. Ya. Terus akhirnya ada permen-permen yang misalnya mengatur sehingga dia membatasi. Seleksi Iya. alam gitu. Ya. Salah satu permen itu yang mengatur luasan tadi, Pak. 200 meter persegi itu wajib. Kalau mungkin sudah ada KIHT mungkin bisa ditampung di sana ya, Pak Sekda ya. Kalau misalnya sudah bisa beroperasi. Nah, kalau untuk KIHT ini perlakuannya khusus, Pak. Oh, berbeda ya. Tidak ada batasan ruangan. Jadi ketika pengelola kawasan itu sudah membuat ya, ini kios-kios ya, jadi disebut kios juga mungkin bisa ya. Mereka bisa menyewa di sana dan produksi di sana. Walaupun luasannya kurang dari 200 meter persegi. Jadi kalau ingin produksi tapi nggak punya luasan ya ke KIHT gitu. Mungkin itu pemerintah memfasilitasinya. Cuman kalau yang di Kudus jalan bagus, Pak, KIHT-nya, Pak. Yang di Kudus tuh malah ada ini, Pak. Inden, orang ingin masuk, perusahaan pengen masuk itu ada kurang lebih 17 atau 12 perusahaan siap masuk KIHT. Daftar list ya. Daftar list ya. Jadi Inden ya, Pak ya. ini kan mau diperluas, Pak. Sedang tahap prosesnya ya. Di akhir bulan ini kalau nggak salah mau ada artinya perluasan. meskipun di sana banyak berdiri perusahaan kategori besar, yang kecil-kecil pun masih tetap tumbuh. Masih tumbuh, Pak. Betul. Masih tumbuh dan itu kita fasilitasi dengan KIHT itu. Mas Didit, ini soal fasilitasi, ada nggak ini fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan pemula ya mungkin itu ya, baru mengurus izin itu dapat kemudahan atau keringanan kayak mungkin grace period atau apa gitu, ada nggak untuk pembayaran cukainya mungkin? Kalau perusahaan yang baru biasanya juga mereka kan cash flow-nya belum besar, Pak. Ya. Jadi fasilitas yang diberikan juga belum maksimal gitu oleh mereka. Tapi kalau cash flow-nya sudah besar, baru nanti kita ada namanya fasilitas penundaan pembayaran cukai. Itu selama 3 bulan ketika dia memproduksi, dia ambil pita cukai, itu hanya dicatat berapa banyak, nanti di akhir periode dia harus bayar. Nah, jadi per 3 bulan dia harus bayar, per 3 bulan dia bayar. Itu salah satu fasilitasnya ya, penundaan. Jadi dalam 3 bulan itu
uang yang masuk bisa dibuat Oh, barang lagi. nggak harus cash ya, Pak? Tidak harus cash, ya. Cash di muka gitu ya. Misalnya penundaan. Kemudahan Itu seperti termasuk fasilitasi itu ya. fasilitas, benar. Baik, Pak Didit matur nuwun. Baik, ke Polres lagi Pak ini Pak. Ini mungkin dengan operasi yang sudah dilaksanakan selama ini Pak, dari jajaran Polres melihatnya untuk lebih mungkin menggiatkan atau mungkin lebih mensupport pelaksanaan operasi rokok ilegal ini seperti apa Pak yang mesti kita lakukan oleh tim ini Pak? Baik, terima kasih Pak Arif. Jadi Polres Jepara dalam menyikapi dengan adanya peredaran rokok ilegal memang perlu adanya walaupun sudah berjalan, perlu adanya optimalisasi kerjasama di bidang penegakan hukum. Nah, dengan penegakan hukum ini langsung dibuat MOU di mana pelaku nanti pelaksananya adalah dari penyelidik yang dari Satreskrim, kemudian juga penyidik Satreskrim. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita lihat polisi adalah semuanya penyelidik, namun sesuai dengan tupoksi yang lebih leg spesialis tadi ya Pak. Itu adalah yang membidangi di bidang penegakan hukum, yaitu di Satreskrim. Kebetulan di tempat kami ada opsional, kemudian unit penyidik tindak pidana tertentu. Ini juga merupakan tulang punggung dalam penegakan hukum pidana yang lain. Kemudian perlu adanya juga mensupporting dari penyidik PPNS selain dari cukai, di mana yang selalu didorong adalah cukai. Kalau melihat dari merek, kemudian adanya produk yang beredar yang belum terdaftar dan sebagainya, perlu disupport dari PPNS yang dari perdagangan Pak Sekda. Mungkin dari kitab undang-undang hukum dagang itu ada dalam pasal ini untuk PPNS ya. Ya, perdagangan. itu mengatur di mana ketika produk beredar belum terdaftar ada sanksi hukumnya. Selain di hukum pidana 263 tentang pemalsuan, di hak paten dan merek dan sebagainya. Kalau hak paten mungkin pelapornya dari perusahaan yang sudah ada, yang sudah legal, kemudian hak paten juga. Namun bagaimana kalau perusahaan itu belum terdaftar, berproduksi dan memproduksi dan menjual dan mengedarkan. Kemudian selain penegakan hukum, kami juga di Polres Jepara Pak, ini memiliki pasukan Kamtibmas, yaitu Babin Kamtibmas. Mungkin karena mereka langsung di desa dan kelurahan mengampuh sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi perlu pelibatan supaya Babin ini selain patroli sambang menyampaikan juga bahwa bahayanya rokok ilegal di masyarakat, di mana rokok ilegal ini kan akan merugikan negara. Dengan merugikan negara berarti masyarakat yang membuat, memproduksi, menjual dan mengedarkan merupakan bentuk pelanggaran hukum. Selain dikaji dari norma hukum agama, hingga ada kesadaran dari masyarakat yang memproduksi, kemudian yang menjual dan yang membeli. Mungkin dari hal yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan dapat ada win-win solusi, di mana dari cukai memberikan kemudahan untuk berusaha dalam bidang rokok ilegal, kemudian dari Pak Sekda tadi melalui woro-woro, kami juga siap membantu dalam rangka menghimbau, memberikan edukasi kepada masyarakat yang tentunya Babin ini dekat dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya. Jadi mungkin akan lebih ada efek ke depannya, tumbuh kesadaran sehingga masyarakat ketika ada rokok yang mereknya belum terdaftar beredar di masyarakat,
Seperti ini Pak, contohnya Pak ini Pak. Iya. Legal ini. Memilih rokok yang artinya Oh iya. ada cukainya, karena dengan membeli rokok yang ada cukainya berarti dia berpartisipasi kepada negara membayar cukai atas pembelian rokok yang dibeli oleh masyarakat. Itu Pak. Iya. Terima kasih Pak Laridi. Pak, soal sanksi tadi yang selama ini yang untuk pengusaha yang kategori pengusaha rokok ilegal ini, sanksi yang biasanya dikenakan seperti apa Pak? Masih bisa jelaskan? Jadi penyidik, mohon izin Pak. Ya, Oke. Jadi kami selama ini berhubungan baik dengan penyidik PMS dari Cukai. Ya. Bahkan kami dalam penyidikan kebetulan diamanahkan sebagai pengawas penyidikan kepada PPNS, termasuk juga di Cukai. Nah, selalu berkoordinasi ketika penyidik PPNS ini melakukan penyidikan, dari Cukai akan memberikan tembusan ke kita. Kemudian kita akan selalu berkomunikasi ada kesulitan apa dan sebagainya. Ya. Termasuk diantaranya adalah penerapan pasal Undang-Undang Pencucian Uang. Ya. Jadi kami akan mensupport Pak bahwa jika ada DPO permintaan bantuan dimanapun, kita akan siap untuk membantu menangkap para pelaku yang sudah ditetapkan secara undang-undang bahwa dia tersangka atau terduga dari pelanggar dari Undang-Undang Pencucian Uang. Mungkin demikian. Iya. Mas Didit mau tambahkan? Kalau terkait dengan pelanggaran Pak yang dilakukan oleh perusahaan, sekarang kan kita sudah ada Undang-Undang HPP itu Pak, harmonisasi perpajakan ya. Itu diatur bahwa pengenaannya lebih kepada sanksi administrasi. Itu lebih kepada sanksi administrasi. Jadi ketika sanksi administrasi sudah dikenakan, maka tidak perlu lagi masuk ke sanksi pidana. Jadi terhadap perusahaan-perusahaan yang seperti itu memang ada juga Pak perusahaan yang misalnya salah peruntukan, dia memproduksi sigaret kretek mesin, kemudian ditempelinnya itu pita cukai sigaret kretek tangan. Nah itu kan juga termasuk rokok ilegal kan? Tidak sesuai peruntukan ya? Tidak sesuai peruntukan Pak. Jadi pita cukainya SKT ditempel ke SKM sigaret kretek mesin. Itu kan perbedaan tarifnya sangat tinggi kan? Kalau sigaret kretek tangan itu hanya 115 ya, dengan tapi sudah diperbarui menjadi Rp175 per batangnya untuk pungutan cukai. Yang SKM itu 1000 kurang 15 Pak, 985. Jauh sekali ya? Sangat jauh. Ya. Nah itu terhadap perusahaan seperti itu kita kenakan sanksi denda biasanya. Seperti itu di undang-undang yang terbaru ya, lebih kepada sanksi administrasi ya. Ya, betul. Mas Didit matur nuwun. Nasya, sudah ada lagi yang mau bergabung bersama kita? Tolong disapa dulu Nasya. Banyak sekali ini Pak Arif. Aku mau sampaikan ya, ada dari Agus Kuncoro yang ada di Kuasen. Sosialisasi terkait larangan rokok ilegal ini kan gencar sekali dilaksanakan Pak. Tetapi kenapa ya masih sangat tinggi kasus rokok ilegal di Jepara? Bagaimana tanggapan bapak-bapak semuanya? Apalagi sekarang ada kebijakan restoratif justice. Apakah hal ini juga bisa memicu rasa tidak takut para produsen rokok ilegal? Karena kalau ketangkep tidak dipenjara jika cukup bayar dendanya saja. Kemudian juga ada Galuh yang ada di Bang Sri. Berapa sih anggaran yang diterima Pemkab Jepara dari DBHCHT? Kemudian ada berapa tersangka atau perusahaan rokok ilegal di Jepara yang sudah diproses? Dua terlebih dahulu, Nasya masih simpan beberapa pertanyaan lagi. Ya, terima kasih Nasya. Ini lebih tepatnya ke Mas Didit lagi ini. Iya. Monggo direspon Mas Didit. Dua pertanyaan dari Mas Agus dan Mbak Galuh ini. Yang Pak Agus ya, kenapa sudah sosialisasi gencar gitu ya? Bahkan hampir tiap minggu ada sosialisasi, tapi kok masih tinggi rokok ilegal. Apalagi ada restoratif justice. Ya, tapi ini sebenarnya bisa dibalik Pak. Kita sosialisasi gencar saja. Masih tinggi ya? Masih tinggi gitu. Apalagi kalau tidak kalau dilakukan sosialisasi ya. Mungkin sementara seperti itu Pak. Ini karena memang usaha rokok ilegal ini sangat menguntungkan. Iya. Jadi setelah saya berbicara dengan beberapa pengusaha rokok untuk memproduksi satu bungkus rokok Pak, jadi siap jual, itu hanya membutuhkan dana 1.500. Seperti ini Pak ya? Iya. Ini komplit masuk
box satu seperti ini Rp1.500. Oh, dijual. Jadi dia menjual harga 7.000, 8.000 itu udah menguntungkan bagi mereka gitu. Iya, Sehingga iya, iya. itu merupakan salah satu penyebab ya, walaupun kita gencar sosialisasi tapi ujungnya masih mendapatkan keuntungan, dia akan terus gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini perlu peran kita semua tadi sebagaimana disampaikan Bapak kepolisian juga ya. Iya. Kemudian yang Pak Galuh Pak Galuh, iya. DBHCHT mungkin nanti ke Pasekda ya, berapa di Jepara. Tapi tadi kaitannya satu lagi apa Pak Galuh ini? Apa Mbak Nasya? Ada berapa tersangka atau perusahaan rokok ilegal di Jepara yang sudah diproses? Kalau tersangka ya untuk penindakan yang sudah kita ajukan ke pengadilan itu ada 9. Tapi Tahun itu ini, Pak? tahun ini. Tapi itu untuk keseluruhan karesidenan. Karesiden Pati. Ya. Kalau yang tersangka sudah diajukan, setahu saya itu ada 1 memang Pak. Itu anak muda ya, usianya 17 tahun Pak. Nah, ini juga perlu saya sampaikan mungkin pada kesempatan ini bahwa tindakan pidananya itu lebih kepada penjualan online. Nah, ini yang perlu kita merasa miris ya, anak-anak muda. Sekarang sudah memakai pasaran lewat online ya Pak? Udah online Pak. Jadi mungkin nanti ke depan kalau tadi Pak Sekda mengusulkan untuk sosialisasi secara khutbah gitu ya, ceramah, ini juga kami mengusulkan kepada jasa kirim Pak, sosialisasi kepada jasa kirim, pengusaha jasa kirim, karena mereka berdalih dengan aturan yang ada pada mereka tidak mau tahu isinya apa gitu, walaupun kita tahu itu rokok ilegal, tapi mereka nggak mau tahu. Dan ini pernah kami dapati Pak, ketika mereka sudah waktunya berangkat, mobil itu baru datang itu. Jadi resinya itu sudah ditempelnya di rumah, di rumah. Jadi ketika kita lakukan penindakan nggak ada barangnya, tapi pas ada mobil yang membawa barang itu baru rame-rame datang gitu, langsung masukin. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Kalau untuk tersangkanya ada, yaitu tadi yang anak umur 17 tahun itu Pak, sudah punya rumah, punya mobil gitu, luar biasa gitu. Tapi ya dari hasil tadi rokok ilegal. Ini keprihatinan kita bersama. Jadi yang di bawah di bawah 18 tahun bukan cuman penikmat rokok ya, tapi penjual. Gitu. Nah, ini yang agak miris lah. Dan memanfaatkan teknologi terkini Pak. ya. Dan kalau kita secara online, kita searching Pak dengan keywordnya rokok murah, nggak ada Pak, tidak ditemukan. Tapi kalau kita misalnya sabun mandi, munculnya rokok. Ada kode-kode tertentu gitu di antara mereka ya. Kita nggak akan bisa menemukan. Apalagi misalnya di toko-toko online yang ada, kita ketik kata rokok gitu, itu nggak muncul Pak. Rokok-rokok murah itu nggak muncul. Sabun mandi, sikat gigi apa. Itulah memang kita perlu terus ya mengembangkan juga. Dan saya yakin dari Polres sudah paham enggak ini ada kode-kode ini. Perlu saya tambahkan Pak. Jadi memang dalam dunia online ini mempermudah untuk berpindahnya barang melalui jasa pengiriman. Nah, di mana perlu adanya terobosan, bukan terobosan sebenarnya, ada dalam undang-undang hukum pidana itu barang siapa dengan sengaja menguasai barang hasil kejahatan. Ini perlu penerapan kepada para biro jasa pengiriman ini. Walaupun menstreanya perlu dibuktikan, itu kita harus menggali juga karena apakah ada peranan dari penyedia, baik karyawannya maupun dari pelakunya. Kenapa bisa mudah barang itu terkirim dan sebagainya. Jadi menurut saya berkaitan dengan penyedia jasa layanan pengiriman online maupun paket, itu ada misalnya Undang-Undang Cukai, kemudian dan atau 480 KUHP. Kemudian berkaitan dengan restorasi justice tadi, berlakunya restorasi justice sesuai dengan Perpol Kepolisian nomor 8 tahun 2021, khususnya untuk tindak pidana ringan. Jadi kalau Undang-Undang Cukai tidak bisa dilakukan restoratif justice. Bahkan kami dari kepolisian, penyidik PPNS, dan dari jaksa Pitsus selalu berkoordinasi
penerapan pasalnya supaya ada efek jerah bagi pelaku, baik yang memproduksi, menjual, mengedarkan, bahkan mungkin tadi dari penyedia layanan pengiriman jasa Iya, pengiriman. jasa pengiriman itu. Nah, memang perlu pembuktian mens reanya, sehingga perlu kehati-hatian supaya ada kepastian hukum. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Didi. Terakhir dari yang Ya. terakhir Pak Sekda, mohon maaf ini sebetulnya Pak Sekda sudah bergeser ke acara yang lain di Dewan. Sebagai penutup Pak Sekda, mungkin sekali lagi mungkin harapan dan pesan-pesan dari Pak Sekda kepada Masyarakat. semua pendengar Radio Kartini dan semua masyarakat, bagaimana upaya kita bersama-sama untuk mencegah peredaran rokok ilegal. Sebenarnya sih saya ingin juga mengulik pengalaman Pak Sekda dulu waktu jadi camat di Kalinyamatan itu, ada nggak itu pengalaman-pengalaman yang berkesan hubungannya dengan pengusaha-pengusaha rokok ini? Oke Mas Ida, yang terakhir. Terima kasih. Sebagai terakhir bahwa kami untuk menghimbau tadi ada pertanyaan yang belum dijawab tadi kan Besaran besar anggaran kita DBJT. antara 7 sampai 9 miliar. Ya. Jadi kita kemarin ada 6 miliar tapi ada tambahan dari sisa tahun yang lalu sehingga ada 9 miliar untuk tahun ini bersama perubahan. Nah, tapi memang kita tidak berpikir tentang masalah besarannya, tapi kita aspek yaitu kerugian yang lebih besar terhadap yaitu keuangan negara dan masyarakat tadi. Kemudian yang terakhir mungkin untuk sebagai saran ataupun masukan ataupun himbauan kepada masyarakat, kami mengajak satu yaitu kepada masyarakat utamanya. Masyarakat, mari kita gunakan rokok yang tadi yang saya sampaikan yang legal. Karena yang legal pun masih menimbulkan penyakit, ya kan? Nah, kedua tadi kita kalau menghisap itu sudah dosa. Minimal makruh ya, itu jangan sampai double lah. Ya, hisaplah atau makanlah atau minumlah yang istilahnya barang yang halal kan. Karena itu termasuk barang yang istilahnya tidak, kalau yang ilegal otomatis kan barang yang istilahnya tadi itu berdosa tadi. Itu masyarakat, sehingga kalau masyarakat bisa sadar seperti itu, kemanapun nggak laku kan akhirnya pengusahanya juga jeglok kan itu. Kalau mau sadar semuanya. Yang kedua pada pengusaha tadi yang sampaikan Mas Muslihan, ayo kita berusaha bersama-sama yang baik. Karena apa? Usaha yang tidak baik ataupun ilegal itu pasti hatinya tuh nggak tenang. Cari misalkan kemana, nanti tahu-tahu nanti di rumah digerebek, tahu-tahu nanti barang saya sana ketangkep kan gitu kan. Selalu was-was dan itu menyebabkan penyakit juga jantung. Sama usaha rokok malah penyakitan jantung, nggak bener juga itu. Nah, makanya carilah misalnya usaha yang halal, yang legal, dan misalnya berimbas pada kita sehat semua dan keluarga kita semoga sehat sejahtera dan berkah. Yang penting mencari berkah. Kemudian selanjutnya yaitu secara umum kami mengajak kepada pemerintah dan juga aparat penegak hukum kita tadi disampaikan bahwa hukum kita memang itu istilahnya kita lebih diperingan kalau kerugian kurang dari 50 juta tidak diambil tindakan kurungan itu kan gitu. Tapi ini jangan diambil seperti itu. Tadi itu manfaatnya berkah dan tidak, dan juga masalah dosa dan tidak. Yang selanjutnya ayo kita bareng-bareng bahwa kita perangi rokok ilegal bersama-sama sehingga aparat penegak hukum juga kita memberikan keadilan, sosialisasi dan pembinaan. Pemerintah juga memberikan pembinaan sosialisasi yang arif. Kita jangan bukan Arif Darmawan. Maksud Arif maksudnya apa? Kita yang masyarakat misalkan masih gini, ada sosialisasi kok masih meningkat. Ya kita jangan, ada sosialisasi aja masih meningkat. Kayak apa gitu. Berpikirnya dibalik ya Pak. Iya gitu. Jadi kita tetap sabar. Kuncinya sabar, ikhlas, dan insya Allah akan berkah. Itu aja. Amin. Jadi pesan saya gitu. Jadi kita jangan bosan-bosannya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, pembinaan pada masyarakat, sehingga pada akhirnya itu masyarakat bisa sejahtera sesuai dengan cita-cita oleh daerah dan juga oleh bangsa kita. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekda atas penutupnya yang sangat mengesankan untuk menutup dan memungkasi dialog kita siang hari ini. Terima kasih kepada narasumber Pak Sekda, Pak Tarwidi dari Polres, Mas Didit dari Bea Cukai Kudus, dan Pak Muslihan dari Diskominfo. Semoga apa yang kita bincangkan pada kesempatan siang hari ini bermanfaat dan kita tetap optimis. Kita bergerak bersama untuk mencegah peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jepara, dan cukai dari rokok ini semakin
berkontribusi untuk mendukung anggaran nasional untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah berikut interaktif ini secara aktif. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya kembalikan ke rekan siar saya, Nasya. Baik, Terima siap. kasih. Terima kasih Pak Arif yang sudah mengawal jalannya dialog interaktif berantas dan gempur rokok ilegal. Yuk bersama-sama kita berantas dan gempur rokok ilegal agar semuanya legal ya, gak ada dosa tadi. Terima kasih banyak juga para narasumber, Pak Edi Sujatmiko, ada Pak Didit Gofar. Seneng banget ketemu Pak Didit siang hari ini. Terima kasih ya Pak ya udah hadir. Ini pertemuan Nasya yang kedua kali deh sama Pak Didit. Pak Tarwidi juga kami ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan untuk menerima undangan kami dalam dialog interaktif berantas dan gempur rokok ilegal. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua, Kamas Mayu khususnya warga masyarakat Jepara. Dan 4 door prize, sebuah tanda yang beruntung siang hari ini Nasya sampaikan untuk Anda. Yang pertama ada Galuh yang ada di Bang Sri. Kemudian yang kedua